أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, kita berjumpa kembali dan pada kesempatan ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk kita membahas tentang kiamat, tentang sakaratul maut, dan kemudian apa yang terjadi nanti di neraka, begitu ya. Nah, kita akan bahas surat Qaf. Pada kesempatan ini kita akan bahas surat Qaf, surat ke-50 dari mulai ayat ke-19 sampai ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di ayat ke-19. Waja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Yang namanya sakaratul maut, tidak ada orang yang mau, tidak ada orang yang berharap. Karena itu bunyi ayatnya, waja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Ini firman Allah. Artinya kenyataan bahwa hampir semua manusia takut dengan datangnya sakaratul maut. Berikutnya ayat ke-20 tentang kiamat. Wa nufiha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. Setelah kiamat, sangkakala kedua, sangkakala pertama kiamat, sangkakala kedua yaitu pada saat hari berbangkit. Ayat 21 tentang hari berbangkit. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Nah, jadi nanti kita akan berbaris satu demi satu, diiringi dengan malaikat pengiring dan malaikat yang menyaksikan kita. Berikutnya ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka wa fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka Allah singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Masya Allah, luar biasa ayat ini. Jadi ayat ini mengungkap bahwa kita selama dunia lalai. Kita selama di dunia tidak ngeh akan ada hari berbangkit, akan ada hari persaksian, akan ada hari pertanggungjawaban. Kita semua kebanyakan manusia lalai. Dan baru nanti akan menyaksikan, nanti baru akan semua akan semua akan terbelalak, akan kaget ketika menyaksikan di ayat 22 ini pada saat nanti yaumil ba'ats, hari berbangkit. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, peristiwa kiamat, peristiwa yaumul ba'ats, hari berbangkit, semua akan lalai. Nah, berikutnya jadi di ayat 22 penglihatan kita semua akan tajam sekali ketika nanti di yaumul ba'ats. Berikutnya di ayat 23. Waqala qarinuhu ma hadza waqala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Catatan kita masing-masing akan disodorkan oleh malaikat yang mengiringi kita. Inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Ayat ke-24. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Nah, jadi bagi orang yang selama di dunia diberi akal, tidak dipakai berpikir, tidak pernah merenung, matanya tadi di ayat 22 itu tertutup ya, tidak bisa melihat, mata melihat tapi tidak bisa membaca ayat Allah. Nah, maka di ayat ke-24 Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua malaikat, lemparkan olehmu malaikat berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Berikutnya ayat 25. Siapa yang dilemparkan ke dalam neraka itu? Satu, tadi di ayat 24 orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Di ayat ke-25, manailil khairi mu'tadi murib, yang sangat enggan melakukan kebaikan,
melampaui batas dan bersikap ragu-ragu. Berikutnya, jadi tadi di ayat 24 yang dimasukkan ke neraka orang yang sangat ingkar, yang kedua keras kepala, yang ketiga enggan melakukan kebaikan, melampaui batas rambu-rambu dari Allah di labrak semuanya. Nah, berikutnya yang bersikap ragu-ragu, ayat 26, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adzabis syadid, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, artinya yang musyrik juga dimasukkan ke dalam neraka ya. Maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Berikutnya di ayat ke-27. Kalau tadi malaikat yang menyertai, sekarang ada syaitan. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dolalim ba'id. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Baru terbuka nanti di hari berbangkit. Sekarang syaitan membujuk, merayu, menjerumuskan orang-orang untuk ingkar kepada Allah, untuk berbuat maksiat, untuk melanggar rambu-rambu perintah Allah. Tapi nanti di padang mahsyar syaitan akan mengelak dengan mengatakan, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Demikian ya. Jadi jangan sampai tertipu kita dengan bujuk rayu syaitan selama ini. Berikutnya di ayat ke-28. Qala la tahtasimul ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Qala la tahtasimul ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Nah, jadi nanti orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu berantem sama syaitan. Jadi yang akan masuk ke neraka jahanam, para ahlu nar itu nanti gara-gara kamu sih setan. Nah, kata setan, enggak, bukan salah saya, salahmu sendiri. Kenapa kamu? Saya cuma ngebujuk doang, tapi kenapa kamu ikut? Gitu ya. Nah, berikutnya di ayat ke-29, nah di ayat 28 Allah berfirman, gak usah berantem, itu udah salah kalian sendiri. Nah, di ayat 29, ma yubadalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallami lil abid. Keputusan Allah tidak dapat diubah, dan Allah tidak menzolimi hamba-hamba Allah. Jadi Allah itu maha adil, keadilan Allah akan terlihat nanti di padang mahsyar. Jadi siapa yang memang dia selama di dunia senantiasa beriman, beramal soleh, akan Allah masukkan menjadi ahlul jannah, begitu ya. Walaupun mungkin tidak semua terlihat di dunia, dan siapa-siapa di dunia yang beramal buruk, tidak beriman kepada Allah, ya dia akan menjadi ahlun nar. Walaupun mungkin orang di dunia melihatnya dia baik-baik saja, begitu, tidak mengira dia akan menjadi ahlun nar gitu. Ternyata keadilan itu akan tegak nanti di padang mahsyar ya. Nah, berikutnya di ayat ke-30. Di ayat ke-30, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ingatlah pada hari ketika Allah bertanya kepada jahanam, Allah bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Neraka jahanam menjawab, masih adakah tambahan? Subhanallah, berarti neraka jahanam itu sangat-sangat padat isinya, sangat-sangat penuh, dan akan ada lagi yang masuk gitu ya. Jadi naudzubillah min dzalik. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan hidayah, agar kita bisa mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Kita senantiasa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki jalan yang lurus. Tunjuki jalan yang lurus, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan yang dimurkai, bukan juga jalan yang menyesatkan. Jalan lurusmu, ya Allah, begitu ya. Dan ini harus terus kita mohonkan supaya kita bisa husnul khotimah, supaya kita tidak termakan bujuk rayu setan, karena setan akan selalu berusaha dan terus berusaha sampai sakaratul maut. Sampai sakaratul maut setan akan terus mengganggu kita, akan terus membelokkan ikhtiar kita agar tetap di siratal mustaqim. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan bisa difahami apa yang saya sampaikan. Silahkan ditadaburi lagi di rumah masing-masing. Surat Qaf, surat ke-50 ayat ke-19 sampai ke-30 sambil kita renungkan ya, betapa
kita semua akan menghadapi hari yang sangat dahsyat itu. Hari pertama sakaratul maut saat yang memang tidak ada satupun manusia yang menginginkan sakaratul maut. Yang kedua hari berbangkit, itu juga semua mata akan melek, akan terbelalak melihat, dan sangat-sangat menakutkan peristiwa di padang mahsyar itu. Dan berikutnya gambaran orang-orang yang masuk menjadi ahlun nar. Demikian yang salah datangnya dari saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.